Oke, boleh dengan kakak siapa nih? Liana kak. Oke, kak ini kan longan ya. Ini apa yang membedakan dengan SS pada umumnya? Longan pada umumnya ya? Pada umumnya ini punya kita ini kelengkengnya asli fresh, baru dikupas satu persatu ya. Benar bukan kalengan. Terus dengan racikan yang pasti gulanya kita alami semua, bahannya dari gula pandan semua alami. Es longan ini punya beberapa pilihan ukuran. Nah, yang saya pesan adalah yang porsi terbesarnya, yaitu berisi 1 kilogram kelengkeng. Harganya Rp98.000, tapi bisa dinikmati hingga 4 orang. Kita lihat tampilannya. Masih ditabur dengan es batu biar semakin segar. Tada! Terima kasih. Dengan menggandeng ratusan UMKM lokal, Festival Sidoarjo Rasa Bangkok diselenggarakan mulai tanggal 21 Agustus hingga 31 Agustus di area parkir Transmart Sidoarjo. Kia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Sidoarjo, Jawa Timur. Menandai 80 tahun kemenangan perlawanan rakyat Tiongkok terhadap agresi Jepang, sejumlah penembak berlatih operasi milisia dan penembakan meriah. Hasilnya pun viral. Tetaplah di redaksi. Dengan tiap penyejuk hati. Agama ini sejatinya memang didesain dari awal itu sebagai agama yang penuh dengan asaran. Dia memberi kedamaian kepada siapapun. Allah membukakan pintu keberkahan dengan basmalah. Saksikan Gapai Kemuliaan Senin sampai Jumat jam 4 pagi lewat 45 menit serta Sabtu dan Minggu jam 5 pagi di CNN Indonesia. Beragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kehadirannya untuk kebaikan untuk sekitar. Merekalah sosok pahlawan pemberi solusi bagi kehidupan. Wadah mereka untuk berkreasi, untuk aktualisasi. Satu baik itu menghasilkan 1 kilo lebih pokok sekali pakai. Saksikan CNN Indonesia Heroes setiap minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Kementerian Koperasi mempercepat pembentukan 80.000 koperasi desa Merah Putih. Di Sumatera Utara akan dibentuk 6.110 koperasi. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam CNN Indonesia Bisnis Senin sampai Jumat jam 10 pagi live di CNN Indonesia. Waspada terhadap kejahatan yang terjadi di sekitar. Menemani pagi Anda, ikuti rangkuman berita kriminal yang terjadi di Indonesia. Pelaku pencurian ternak di wilayah Ciamis, Jawa Barat berhasil dibekuk petugas. 2 pelaku dan barang bukti 6 ekor kambing turut diamankan aparat. Jangan lewatkan Pajak Kriminal Senin sampai Jumat jam 12 siang lewat 15 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Meski perayaan May Day telah berlalu, kesetaraan dan kesejahteraan pekerja masih menjadi sorotan. Para pekerja seni hingga pekerja rumah tangga terus mendorong perbaikan sistem ketenaga kerjaan. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 6:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Buka hari dengan ragam kabar berkualitas yang mewarnai pagi Anda. Bentrokan antar warga terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan pada Minggu malam. 2 kelompok saling serang dengan batu dan juga botol serta lemparan ke pasar. Redaksi pagi Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menemani akhir pekan Anda, kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Wisata Kawah Putih tidak pernah sepi wisatawan. Keindahan alam yang
Indonesia News Update Weekend, Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Para aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jakarta seminggu sekali wajib menggunakan transportasi publik. Jangan lewatkan Good Morning, Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi, serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Kementerian Koperasi mempercepat pembentukan 80.000 koperasi desa Merah Putih. Di Sumatera Utara akan dibentuk 6.110 koperasi. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam CNN Indonesia Bisnis, Senin sampai Jumat jam 10 pagi, live di CNN Indonesia. Marching band militer dari 10 negara tampil di kota Moskow dalam pembukaan Festival Menara Spasskaya. Sementara itu, menandai 80 tahun kemenangan dalam perlawanan rakyat Tiongkok terhadap agresi Jepang. Sejumlah penembak terlatih operasi pengisian dan penembakan meriam. Namun sayangnya laporan ini menutup redaksi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Marching band militer dari 10 negara termasuk Italia, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara Afrika tampil di jantung kota Moskow pada Jumat dalam pembukaan Festival Menara Spasskaya. Acara yang diadakan setiap tahun sejak 2007 ini menampilkan orkestra militer dari berbagai benua yang menampilkan mars nasional mereka serta karya-karya klasik di lapangan merah tepat di bawah tembok Kremlin. Pada tahun 2023, pertunjukan sempat dibatalkan akibat serangan pesawat tak berawak di Rusia Barat. Sementara itu, para penembak seremonial garnison Beijing, tentara pembebasan rakyat Tiongkok, melatih operasi pengisian dan penembakan meriam dalam parade militer yang dijadwalkan 3 September nanti di lapangan Tiananmen, pusat kota Beijing. Parade militer ini menandai peringatan 80 tahun kemenangan dalam perang perlawanan rakyat Tiongkok terhadap agresi Jepang dan perang anti-fasis dunia. Setiap artileri dijaga oleh 3 penembak yang memberi hormat. Setiap prajurit memiliki tugas yang penembak ketiga mengambil selotso peluru seberat 3,5 kg dan mengerahkannya ke penembak. Setelah penembak kedua mengambil selotso yang mengisinya ke dalam artileri hanya dalam 1 detik. Setelah menembak, penembak pertama perlu membuka baut dan mengeluarkan selotso peluru. Untuk memastikan gerakan yang tersinkronisasi dan akurat, para penembak perlu berlatih operasi yang sama hingga 1000 kali sehari. Polisi menggerebek rumah kontrakan yang dijadikan tempat penampungan motor hasil curian di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Penggerebekan ini diawali saat tim presisi Polda Metro Jaya mengamankan sekelompok pemuda yang hendak tawuran di kawasan Pengantin Ali Ciracas, Jakarta Timur. Dari tangan salah satu pemuda yang diamankan ditemukan kunci baterai hingga menimbulkan kecurigaan polisi. Dari hasil pengembangan bersama tim Resmo Polres Metro Jakarta Timur, polisi akhirnya menggerebek rumah kontrakan yang menjadi lokasi tempat penampungan motor curian. Di dalam rumah kontrakan tersebut ditemukan 7 unit motor dengan kondisi tanpa plat nomor kendaraan. Selain mengamankan 7 sepeda motor, polisi juga menangkap 2 orang yang juga terlibat dalam kasus pencurian dan penjualan sepeda motor hasil kejahatan ini. Kita mendapatkan informasi bahwa dari hasil orang yang
memegang liter T itu bilang motor ada di sebuah kontrakan yang diduga tempat penyimpanan motor-motor yang diduga hasil curian. Lalu kita melakukan pengembangan dengan tim presisi. Benar saja di kontrakan tersebut didapati ada 7 kendaraan yang rata-rata Honda Beat itu. Namun untuk plat nomornya sudah tidak ada semua. Sementara polisi mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor bisa langsung mendatangi Polres Metro Jakarta Timur dengan membawa perlengkapan seperti surat-surat kendaraan. Polres Padang Sidimpuan menggerebek areal pemakaman yang dijadikan sarang narkoba di kawasan kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada Minggu sore. Penggerebekan ini berawal pada saat tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap 2 orang pelaku yang